Assalamualaikum warga klaster Garcinia. Saya mau share tentang wacana seputar kebersihan lingkungan di klaster Garcinia. Sebenarnya poinnya banyak, tapi ini saya share update yang terbaru. Sebenarnya dari poin-poin yang sempat disampaikan, itu dalam sejarahnya selama 1 tahun terakhir, pengurus dari klaster Garcinia itu sudah pernah menyampaikan dan menghadap langsung bahkan. Jadi memberikan surat penyurat resmi, di follow up-nya pun beberapa kali dengan surat, menghadap langsung pun sudah. Nah, salah satunya yang dibahas yang paling progresif hasilnya adalah soal pembakaran sampah di sekitar TPA kita dan pembuangan sampah di TPA kita ya, di Bupa. Nah, kemudian kedua follow up-nya dilakukan lewat laporan berkala dari warga ke pihak DPSK melalui pelaksana di lapangan. Jadi setelah Pak Riki yang pegang, komunikasi kita menjadi lebih baik. Terus kemudian oleh Presiden Klaster juga langsung ke pihak DPSK, jadi hulu dan hilir kemudian membereskan masalah soal pembakaran sampah dan pembuangan sampah di TPA. Nah, alhamdulillah setelah progresnya berlangsung selama 1 tahun, hasilnya sudah ada. Jadi TPA Bupa akhirnya bisa dibubarkan. Jadi sampah klaster itu diambil truk dinas Cileunyi seminggu sekali, jadi keluar dari TPA Bupa. Jadi TPA itu tidak diaktifkan lagi. Nah, spanduk itu dilarang buang dan membakar sampah akhirnya dipasang di 2 titik sekitar lahan kosong di TPA. Maksudnya untuk mencegah mereka yang dari luar Bupa atau bahkan dari warga Bupa untuk buang sampah di situ gitu ya. Dicoba untuk dicegah. Terus pembuatan 2 pintu palang menuju TPA Bupa pun sudah berhasil. Nah, cuman memang masih ada masalah lah ya, namanya juga berprogres. Dan kemudian TPA itu setelah dibubarkan tidak langsung dibersihkan. Jadi orang-orang mungkin masih menganggap masih boleh buang sampah di sana gitu. Jadi sekarang tuh ada 2 follow up masalah lagi ya, yang sudah berprogres juga. Satu, pembakaran sampah di sekitar TPA Bupa tuh masih ada ternyata. Nah, ini kan perlu diselidiki sebenarnya apakah pihak DPSK atau barangkali ada pihak lain gitu ya. Tentunya yang sekitar TPA Bupa ya, kalau yang di luar TPA Bupa kan nggak bisa kita kontrol. Terus bekas TPA Bupa itu masih sering digunakan ternyata sebagai tempat buang sampah liar. Nah, mudah-mudahan ini informasinya bisa diserap juga sama para warga supaya bisa memilah sampah kalau misalnya mau membuang sampah gitu ya, apalagi dus-dus bekas atau styrofoam kemasan, bisa disetor aja ke setiap minggu sekali. Itu biasanya suka ada pemulung yang lewat. Terus kemudian juga ada truk sampah dari pusat gitu ya. Jadi itu juga bisa kita gunakan. Jadi intinya tidak ada sampah yang kita buang ke TPA kita lagi. Jadi semua sudah kita serahkan ke yang bersangkutan. Terima kasih buat ibu-ibu, bapak-bapak, tetanggaku tercinta. Kalau ada sampah silakan saja dirapikan di depan rumahnya masing-masing, karena nanti akan ada yang ambil. Terima kasih juga buat para tetangga baru barangkali yang sedang renovasi rumah untuk memilah sampahnya antara berangkal dengan IRT. Jadi kalau sampah berangkal ya silahkan dibuang nanti di TPA berangkal. Tapi kalau untuk sampah IRT-nya taruh aja di depan, nanti diambil. Jadi sampah rumah tangga itu dengan sampah bekas kemasan, dus, dan styrofoam itu nanti akan ada yang ngambil ke depan rumah ibu dan bapak masing-masing. Yuk, mari kita belajar memilah sampah mulai dari rumah kita masing-masing. Ya ibu bapak, jangan segan-segan untuk berbagi cerita ke saya atau langsung ke Satpam Bupa juga boleh. Jadi Satpam yang di dekat gudang itu ya, bila ada pembakaran atau ada yang buang sampah. Yuk, mulai sekarang kita juga belajar memilah sampah dari rumah. Sampah bekas makanan masuk di lubang biopori, sampah kemasan dus peti botol ke pemulung, dan kemudian jangan lupa sisanya baru kita buang ke tempat sampah. Yuk, kita mulai membiasakan. Biasanya bingung karena belum biasa. Yuk, mangga silahkan kalau mau berdiskusi, datang ke rumah kami. Kami akan berbagi cara tentang memilah sampah. Nah, sekarang saya mau berbagi kejadian terbaru. Ternyata masih ada pembakaran sampah, pembuangan sampah masih di bekas TPA Bu. Ya ibu bapak warga klaster Garcinia, maaf saya mengatas nama klaster Garcinia nih. Ini tuh ada pembakaran sampah
Waktu itu kan DPS kita riwayatnya pernah minta secara formal ke DPSK. Terus ada beberapa tindakan untuk TPA, tapi sekarang ternyata bukan pembakaran sampah, tapi pembakaran rumput. Nah, alasannya ini disuruh yang punyanya. Nah, saya mau berdialog dulu sama Pak Yanto dan mau berdialog sama yang punya. Halo Pak Yanto. Kita lagi dibersihin sama yang punya tanahnya. Gitu. Ya, Tapi saya udah coba ngobrol. dimatiin, Bu. Yang punyanya ada, saya mau ngobrol sebentar, boleh? Boleh. Di mana, Pak? Itu di sana. Saya mau ngobrol dulu sama yang punyanya. Jadi dilalah kok yang punyanya menyuruh untuk membersihkan lahan dengan cara pembakaran. Sebenarnya kan aturannya tidak boleh ada pembakaran, apalagi radius berapa meter di perumahan ya. Jadi ini saya mencoba melakukan dialog langsung karena kebetulan yang punyanya ada di sini. Bismillah, semoga lancar dan hasilnya nanti kita sampaikan. Karena waktu itu kita sudah menyampaikan secara formal ke DPSK lewat surat formal dan juga pembicaraan langsung. Tapi pembakaran masih terus berlangsung di tempat kita ya. Kalau di tempat luar kita kan susah kita kontrol. Oh salah, lewat sini ya. Ya, saya tutup dulu. Tidak ada penumpukan baru dari warga, nggak ada. Yang ada barangkali liar, barangkali ya Pak ya. Jadi ada yang dari mana ikut buang. Karena kemarin itu saya pernah lihat ada styrofoam berserakan. Pasti itu mah liar. Jadi itu dihimpun ke BPSK. Nah ini tuh ada pembuangan baru. Kayaknya mah hari Senin. Saya udah ngelihat 2 kali ada pick up DPSK hitam. Mirip sama punya DPSK hitam. Saya nggak tahu punya DPSK atau bukan. Tapi ini yang dibuang nih. Jadi ada sebagian berangkal, barangkali sebagian sampah-sampah ya, barangkali ini pembuangan apa ya, tinu kebon meureun. Sigan hama meureun babat-babat ditaruh di sini. Ya sepanjang pembakarannya tidak dibakar sih nggak apa-apa. Tapi kan kalau sampahnya bukan sampah kering ya, ini kan selain sampah rumput, pohon, ada sampah-sampah lain. Plastik, atap tuh kan mestinya nggak dibuang di sinilah. Ada toilet segala tuh ya kan. Jadi ini teh naon ya, pembuangan tempat sampah naon gitu. Jadi punten, ini nanti juga peringatan kalau ada yang lagi renovasi rumah, buang berangkalnya hati-hati, jangan di tempat sembarangan. Atur nuhun. Ini truknya tuh kemarin sih arahnya datangnya dari samping klaster kita nih, ada jalan setapak kecil di samping klaster. Saya nggak tahu datangnya apa dari gerbang belakang atau dari mana ya. Terus ke sini. Nah, yang sebelumnya saya lihat juga masuk ke dalam. Kayaknya mungkin buang berangkal atau buang apa ya. Barangkali sih sepertinya buang berangkal kali ya kalau dari DPSK ya. Sepanjang buangnya berangkal saya pikir nggak apa-apa. Tapi atau misalnya pohon-pohon gitu ya, karena mungkin lagi pembangunan. Tapi yang sebaiknya jangan kan itu kalau dengan sampah rumah tangga. Jadinya nyampah lagi. Ini aja yang sisanya di sini belum sempat dibersihkan. Nah, udah numpuk lagi kan gitu. Kalau sampah berangkal oke lah, masih ditolerir ya. Tapi kalau sampahnya dengan sampah-sampah rumah tangga, plastik dan lain-lain gitu ya, itu yang sebaiknya dicegah. Saya yakin setiap masalah ada solusinya, setiap usaha ada hasilnya, maka tetap berprogres, tetap semangat. Bangun siklusnya supaya evaluasinya bisa terus jalan. Titik evaluasinya yang kita masih bisa progres adalah pertama, mencegah bekas TPA Bupa itu jadi tempat buang sampah liar, baik dari luar DPSK atau dari warga Bupa sendiri. Lalu kedua, menghimbau pembuangan berangkal bangunan DPSK itu diatur oleh pihak DPSK dengan para mandor kontraktor dan yang bersangkutan supaya bisa memilah sampah berangkal dengan sampah rumah tangga tadi dan spotnya bisa ditentukan, jadi tidak di mana-mana. Lalu yang ketiga, ya perlu membangun kesadartahuan warga untuk memilah sampah dari rumah. Sepertinya ini pekerjaan yang panjang kalau menurut saya, tidak besar tapi cukup panjang. Ya, terima kasih untuk bisa sama-sama barangkali menemukan solusi, dan kalau ada input, ada saran, mangga silahkan kontak para pengurus atau kita semua nanti bisa bertemu dan kita berdiskusi bersama soal itu. Alhamdulillah, setelah berbincang dan berdiskusi dengan Pak Riki,
tanda dilarang buang sampah dan bakar sampah itu kan sempat terpasang tapi koyak, jadi itu akan dipasang lagi. Terus kedua, akan dilakukan koordinasi dengan pihak mandor kontraktor sebagai pihak pembuang berangkal DPSK untuk memilah sampah. Sederhana sebenarnya, sampah rumah tangga dimasukkan ke tempat sampah di depan rumah masing-masing, sementara sampah berangkalnya ke TPA berangkal di Bupa. Kemudian ditentukan spotnya supaya tidak di mana-mana. Berikutnya tuh pengawasan pembakaran sampah tentunya akan dilakukan bersama DPSK, warga sendiri dan Satpam Bupa. Jadi terima kasih untuk melaporkan bila terjadi pembakaran lagi di sana. Yang keempat, sedang diusahakan nih DPSK kembali mengusahakan agar pihak Dinas Kebersihan Cileunyi itu bisa ambil sisa sampah di TPA Bupa. Jadi betul-betul bersih supaya orang tidak menyangka bahwa TPA itu masih aktif, karena kan memang masih banyak sisanya di situ yang belum diambil ya. Terus yang kelima, tentunya mudah-mudahan dalam jangka panjang kita bisa membangun kesadaran memilah sampah dari rumah sendiri, lalu dititipkan ke kebersihan klaster, jadi tidak dibuang ke bekas TPA Bupa lagi. Terima kasih para tetanggaku semuanya. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa menciptakan bumi Panyawangan yang indah dan juga klaster kita yang indah. Tentunya nyaman dan sehat.